Sekarang kita sudah masuk ke pembahasan pengukuran induktansi. Tapi sebelum kita masuk, nah kita akan review sedikit dulu tentang pengukuran resistansi menggunakan rangkaian jembatan. Pertemuan pekan lalu kan kita sudah bahas tentang rangkaian jembatan untuk mengukur resistansi. Di sini ada R1, R2, R3, dan Rx. Lalu di sini ada titik A, titik B, kemudian titik C, titik D. Nah, tegangan antara titik A dan titik B, atau VAB, itu sama dengan VAC dikurang VAB. Atau bisa juga dari atas, VAD dikurang VBD. Nah, VAD itu tidak lain sama dengan I1 dikalikan dengan R1. Jadi ada I1 yang mengalir di sini, kemudian di sini ada I2. Di sini ada arus total I. I1 dikali R1 dikurang I2 kali R2. Nah, itulah dia VAB. Nah, ada kondisi di mana VAB ini sama dengan 0, sehingga kita bisa buat relasi seperti ini. I1 kali R1 sama dengan I2 kali R2. Misalkan di sini ada sumber tegangan E ya. Jadi I1 itu sama dengan E dibagi dengan R1 ditambah R3. Jadi coba kita lihat di sini ya, R1 dan R3 itu terparalel dengan sumber tegangan E. Sedangkan I2 sama dengan E dibagi dengan R2 ditambah dengan Rx. Kita substitusikan ini ke persamaan kesetimbangan yang kita dapatkan di sini. Jadi ini kita sebut saja persamaan kesetimbangan ya. Jadi sebut keadaan setimbang di mana VAB itu sama dengan 0. Kita substitusikan dan kita dapatkan relasi E dibagi R1 tambah R3 kali R1 sama dengan E dibagi dengan R2 tambah Rx dikali dengan R2. E-nya habis. Nah, nanti kita kalikan ini dengan ini, kemudian ini juga kita bawa ke sebelah kanan, maka akan dapatkan R1 kali R2 tambah R1 kali Rx sama dengan R1 kali R2 ditambah R2 kali R3. Ini hilang karena sama. Jadi tinggal R1 kali Rx sama dengan R2 kali R3. Jadi perkalian silang resistansinya ini sama. R1 kali Rx sama dengan R2 kali R3. Oke, jadi untuk rangkaian yang seimbang di mana VAB sama dengan 0, maka relasi ini akan berlaku. Nah, jika misalkan di sini di Rx, kita letakkan suatu resistor yang kita belum tahu berapa nilainya. Nah, maka dari itu kita sebut dia Rx, kita belum tahu berapa nilai resistansinya. Kemudian di R1, R2, dan R3, kita pasang suatu nilai resistansi dengan nilai tertentu. Kemudian salah satu dari nilai resistor ini kita variasikan. Misalkan R3 kita buat variabel. Maka kita akan bisa atur di sini. Kita akan bisa atur berapa nilai R3 agar R1 kali Rx sama dengan R2 kali R3. Nah, jadi seperti itu cara mengukur resistansi menggunakan rangkaian jembatan. Misalkan kita sudah dapatkan R3 sehingga VAB di sini terdeteksi sama dengan 0, maka nilai R3 itu kita masukkan saja ke persamaan ini. Dan kita bisa cari nilai Rx-nya dengan mengatur ulang persamaannya menjadi seperti ini. R2 kali R3 dibagi dengan R1. Jadi R2 diketahui, R1 diketahui, R3 juga kita ketahui. Maka kita bisa dapatkan nilai Rx-nya. Jadi itu prinsip pengukuran resistansi menggunakan rangkaian jembatan. Dan di tengah sini itu kita pasang detektor ya, di mana detektor ini adalah galvanometer. Ketika VAB sama dengan 0, maka galvanometernya ini tidak akan menunjukkan defleksi. Jarum galvanometernya tidak akan menunjukkan defleksi. Nah, jadi kita atur R3-nya sehingga galvanometer ini tidak menunjukkan defleksi sama sekali. Nah, ketika dia sudah tidak menunjukkan defleksi, maka kita akan hitung berapa nilai R3-nya, lalu kita masukkan persamaan ini sehingga kita dapatkan nilai Rx-nya. Nah, itu sekilas tentang pengukuran resistansi menggunakan rangkaian jembatan. Nah, kemarin kan kita sudah pelajari juga kalau rangkaian jembatan itu ada banyak macamnya, ada banyak jenisnya. Ada Kelvin bridge, ada Kelvin double bridge. Nah, sekarang untuk pengukuran induktansi, rangkaiannya itu sama saja, cuma di sini bukan lagi resistansi yang akan kita gunakan, tapi impedansi. Karena di sini bukan lagi Rx, tapi Zx. Nah, kita tahu bahwa induktor itu adalah suatu lilitan konduktor, di mana lilitan itu akan memiliki resistansi, tentunya kita sebut Rx, kita sebut saja Rx, dan dia memiliki induktansi juga, kita sebut saja Lx. Sehingga di sini jika kita pasang induktor di sini, maka
seolah-olah di sini ada resistor yang terseri dengan suatu induktor. Nah, untuk lebih jelasnya barangkali kita gambarkan ulang rangkaiannya. Jadi kita pakai impedansi sekarang. Lalu di sini ada induktor dan resistor atau impedansi juga sebenarnya. Dan di sini kita tidak gunakan lagi catu daya DC untuk menghidupkan rangkaian ini, tapi kita pakai catu daya AC sekarang. Karena kalau kita pakai catu daya DC, maka induktansinya ini menjadi terabaikan. Karena induktor kalau dilewati arus DC, maka induktansinya tidak akan kelihatan. Dia tidak akan bisa merubah arus. Induktansi itu tidak akan berpengaruh. Jadi di sini kita pasang sumber tegangan AC dengan frekuensi tertentu. Lalu di sini akan mengalir arus I1 dan I2 sama seperti rangkaian di atas. Dan di sini ada Z1, Z2, Z3. Lalu di sini ada RX, di sini ada LX. Nah, baik, dan di tengah sini kita pasang suatu detektor, dan detektornya ini bukan lagi galvanometer biasa. Kita tulis saja dengan simbol D ya, bukan lagi galvanometer biasa, tapi dia itu bisa berupa headphone, bisa juga berupa vibration galvanometer, atau bisa berupa amplifier detector tunable. Nah, baik, jadi pada prinsipnya itu sama saja seperti yang di atas tadi. Jadi di sini kita dapatkan relasi nanti. Jadi I1 kali Z1 sama dengan I2 kali Z2 itu untuk kondisi seimbang atau tegangan di titik ini dan titik ini. Tegangan VAB sama dengan 0. Tidak ada tegangan di sini. Detektor tidak mendeteksi tegangan sama sekali. Nah, kemudian dari sini kita seperti cari di tes tadi ya, maka kita akan dapatkan relasi nanti Z1 kali ZX sama dengan Z2 kali Z3. Nah, ini ZX-nya ya, ZX sama dengan RX ditambah dengan LX. Sehingga ZX sama dengan Z2 kali Z3 dibagi dengan Z1. Nah, nanti triknya di sini kita akan variasikan salah satu impedansi ini untuk mencari nilai ZX-nya. Baik, misalkan kita di sini kita pakai resistor saja. Kemudian di sini resistor juga. Lalu di sini kita gunakan impedansi di sini yang terdiri dari resistor variabel dan induktor variabel. Jadi ada resistor variabel dan induktor variabel. R3 dan L3. Ya, di sini cuma R1, kemudian di sini R2, di sini R3 dan L3 yang bisa diatur nilainya. Kemudian Rx dan Lx adalah nilai resistansi dan induktansi, akan kita cari tahu berapa nilainya. Baik, kita substitusi sekarang nilainya. Z1 sama dengan R1, Z2 sama dengan R2. Nah, di sini kita gambarkan lagi suatu resistansi, di mana resistansi itu adalah resistansi internal dari induktor ini. Jadi R3 ini adalah resistor variabel yang terpisah dari induktor itu sendiri. Sementara induktor ini kan sudah punya resistansi internal sendiri, kita sebut saja dengan R. Jadi Z3 di sini, Z pada lengan ini itu sama dengan R kecil ditambah dengan R3 ditambah dengan J omega L3. Baik, jadi kita substitusikan ke persamaan ini. Z1 sama dengan R1 dikalikan dengan Rx ditambah dengan J omega Lx sama dengan Z2. Z2 itu R2 dikalikan dengan Z3. Z3 itu sama dengan R kecil ditambah dengan R3 ditambah dengan J omega L3. Nah, baik, kita kalikan massa semua, maka nanti akan kita dapatkan R1Rx ditambah J omega Lx R1 sama dengan R2 kali R kecil, kemudian ditambah R2 kali R3 ditambah J omega L3 kali R2. Nah, baik, di sini kita punya persamaan. Ini ada bilangan real, ini ada bilangan imajiner. Nah, dari persamaan ini kita bisa tahu bahwa R1 dikalikan dengan Rx itu pasti sama dengan R2 kali R kecil ditambah R2 kali R3. Dan omega Lx R1 sama dengan omega L3 R2. Omeganya bisa hilang. Dan dari sini kita akan dapatkan relasi nanti bahwa Rx itu sama dengan R2 kali R kecil ditambah dengan R2 kali R3 dibagi dengan R1. Kemudian Lx-nya sama dengan L3 kali R2 dibagi dengan R1. Nah, ini Lx-nya dan ini Rx-nya. Nah, jadi
Ini kita akan atur nanti R3 dan L3-nya sehingga detektor di sini itu tidak mendeteksi tegangan sama sekali. Jadi kita atur sedemikian rupa nilai R3 dan L3-nya, ini kan variabel, kita bisa atur nilainya. Kita atur, kita setel sehingga detektor di sini tidak mendeteksi tegangan atau VAB-nya sama dengan 0. Nah, jika nilainya kita sudah ketahui, nilai R3 dan L3 yang menyebabkan tidak ada tegangan pada AB, nilai itu kita akan masukkan ke persamaan ini sehingga nanti kita akan dapatkan nilai Rx-nya dan nilai Lx-nya. Nah, rangkaian jembatan ini biasa disebut dengan rangkaian jembatan induktansi Maxwell. Nah, ini dia salah satu contoh rangkaian jembatan yang sederhana. Kemudian rangkaian jembatan yang kedua, itu ada lagi namanya rangkaian kapasitansi induktansi. Jadi, di sini kita pakai induktansi tadi yang diatur nilainya. Sekarang kita akan pakai kapasitansi. Kita pakai kapasitansi di sini, tapi kapasitansinya itu kita tidak akan atur nilainya. Kita pakai saja nilai kapasitansi yang tetap, yang kita atur itu adalah resistornya saja. Jadi rangkaian ini lebih simpel dari segi pengaturan. Baik, kita lihat gambar rangkaiannya. Nah, di sini ada kapasitor dan di tengah sini ada detektor. Kita beri nilai di sini R1. Nah, ini kita variasikan nanti, kemudian di sini ada R2. Di sini ada R3 yang kita akan variasikan nanti nilainya. Kemudian di sini ada Rx dan ada Lx. Nah, jadi kita akan variasikan nanti nilai R1 dan nilai R3 sehingga tidak ada tegangan antara titik A dan titik B. Dan di sini ada C. Nah, kemudian persamaan kesetimbangannya itu kita akan tuliskan lagi. Dan itu sama saja dengan cara sebelumnya ya. Z1 kali Zx sama dengan Z2 kali Z3. Nah, kemudian kita akan uraikan sehingga nanti akan kita dapat nilai Rx dan nilai Lx-nya. Tapi nilai impedansinya sekarang sudah berubah ya. Tadi kan kalau misalkan Z1 itu cuma R1 saja. Tapi di sini Z1-nya sudah menjadi R1 yang diparalel dengan kapasitansi yang ada di sini, dengan reaktansi kapasitif yang ada di sini. Jadi Z1-nya berbeda di sini. Begitu pula dengan Z3-nya. Z3-nya tadi yang rangkaian sebelumnya itu kan ada induktor, sekarang cuma tinggal R3. Kalau Z2-nya masih tetap R2, jadi masih sama. Baik, sekarang kita akan mencari nilai Rx dan Lx-nya menggunakan cara yang sama dengan yang kita gunakan pada rangkaian jembatan sebelumnya. Dan dengan cara yang sama seperti yang kita gunakan sebelumnya ya. Langsung saja di sini saya tuliskan Rx-nya itu sama dengan R2 kali R3 dibagi dengan R1. Sementara Lx-nya sama dengan R2 dikali dengan R3 dikali dengan C. Nah, ini menjadi lebih sederhana karena sebelumnya itu kan kita variasikan nilai induktornya juga. Sementara kita tahu kalau induktor divariasikan nilai induktansinya, maka nilai resistansi internalnya akan berubah juga sehingga akan mengurangi akurasi dari pembacaan induktansi atau induktor yang akan kita ukur berapa nilainya. Nah, makanya ini menjadi lebih sederhana dan menjadi lebih akurat tentunya karena tidak ada nilai induktor yang kita variasikan nilainya. Cuma nilai resistor saja. Jadi ada Rx dan Lx di sini. Faktor kualitas dari induktor yang kita ukur nilainya ini kita bisa tuliskan dengan rasio dari reaktansi terhadap nilai resistansi internalnya atau omega Lx dibagi dengan Rx. Lx sama dengan R2 R3 kali C, Rx sama dengan R2 kali R3 dibagi dengan R1. Sehingga Q-nya ini sama dengan omega kali C dikalikan dengan R1. Nah, jadi rangkaian ini bagus untuk mengukur nilai induktansi dari suatu induktor yang faktor kualitasnya itu berkisar antara 1 sampai 10. Kelebihan lain dari rangkaian jembatan ini itu adalah dia tidak tergantung dari frekuensi sumber tegangan yang digunakan. Jadi kita lihat di sini, nilai Rx dan Lx-nya itu tidak terpengaruh oleh berapapun nilai frekuensi sumber yang digunakan. Kemudian dia tidak dipengaruhi oleh losses induktansi. Losses induktansi itu tidak lain adalah losses yang disebabkan oleh resistansi internalnya. Nah, kekurangannya, dia itu tidak cocok digunakan untuk pengukuran induktansi dari suatu induktor yang memiliki Q besar dari 10 atau kecil dari 1. Nah, ini rangkaian induktansi kapasitansi. Kemudian kita lanjut lagi ke rangkaian jembatan selanjutnya.
Nah, rangkaian jembatan selanjutnya itu dikenal dengan nama high bridge atau jembatan high. Baik, detektornya itu masih tetap di tengah sini. Kemudian di sini ada C, di sini ada R1 yang variabel, kemudian di sini ada R2, di sini ada Rx, di sini Lx. Atau induktor yang ingin kita cari tahu berapa nilai Rx dan berapa nilai Lx-nya. Kemudian di sini ada R3 yang nilainya variabel juga. Dan di sini ada sumber tegangan AC. Nah, kalau tadi itu kan kapasitornya diparalelkan dengan R1-nya. Nah, ini dia kita serikan sekarang. Kita akan serikan kapasitornya dengan resistor variabel. Nah, dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan sebelumnya, langsung saja di sini saya tuliskan kalau Rx-nya itu bisa dicari dengan persamaan seperti ini. Omega kuadrat dikalikan dengan C pangkat 2, R1, R2, R3, R1 kali R2 kali R3 ya. Kemudian dibagi 1 ditambah omega kuadrat C kuadrat R1 pangkat 2. Kemudian Lx-nya itu sama dengan R2 kali R3 kali C dibagi dengan 1 ditambah omega kuadrat C kuadrat R1 pangkat 2. Nah, ini dia persamaan untuk mencari nilai Rx dan nilai Lx-nya. Jadi R1 dan R3 kita variasikan sehingga tegangan antara A dan B itu sama dengan 0. Kemudian jika itu sudah tercapai, maka R1 dan R3-nya kita masukkan ke persamaan ini untuk mencari nilai Rx dan Lx-nya. R1, R2, R3, dan nilai C-nya. Kita akan masukkan ke persamaan ini. Nah, faktor kualitas dari induktor yang kita ukur di sini bisa dicari dengan rumus 1/, omega C1 kali R1. Jadi ingat, faktor kualitas itu adalah rasio antara reaktansi dan resistansi dari induktor yang kita ukur. Kelebihan dari rangkaian jembatan high ini adalah dia bagus digunakan untuk mengukur nilai induktansi dari suatu induktor dengan faktor kualitas yang tinggi, yang besar dari 10. Nah, kalau misalkan 1 sampai 10 bagusnya itu kita pakai rangkaian induktansi kapasitansi biasa. Tapi kalau misalkan Q-nya sudah besar dari 10, maka lebih bagus kita gunakan ini. Lebih akurat pembacaannya. Dan karena juga lebih mudah untuk mendapatkan nilai C yang sesuai atau lebih mudah untuk menyumbangkan rangkaian ini menggunakan nilai C yang kecil. Jadi kita tidak perlu nilai C yang besar untuk menyumbangkan rangkaian ini. Nah, itu salah satu kelebihannya. Oke, baik, dan kekurangannya itu adalah dia tidak bagus digunakan untuk mengukur induktor yang memiliki faktor kualitas yang kecil dari 10. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke rangkaian jembatan selanjutnya. Itu ada dikenal rangkaian jembatan Anderson. Anderson Bridge. Bentuknya itu seperti ini. Nah, di sini ada R2. Ini resistansi ya. Kemudian di sini ada Rx dan di sini ada Lx. Nah, jadi induktor yang akan kita ukur itu kita letakkan di sini, bukan di bawah sini lagi. Nah, di sini ada R3, kemudian di sini ada R4, kemudian di sini ada R yang kita akan variasikan berapa nilainya. Di sini ada kapasitor. Dan detektornya ada di sini sekarang. Nah, jadi keunggulan dari rangkaian ini adalah kita cuma perlu mengatur nilai R kecilnya saja di sini. R yang ada di sini kita atur berapa nilainya. Kita atur nilainya sehingga tegangan antara titik A dan titik B ini sama dengan 0. Nah, ini kelebihan dari Anderson Bridge salah satunya itu. Tidak perlu mengatur banyak nilai resistansi. Cuma satu saja yang kita atur. Baik, untuk rangkaian ini, nilai dari Rx-nya kita bisa cari dengan R2 kali R3 dibagi dengan R4. Kemudian Lx-nya kita bisa cari dengan persamaan C kali R3 dibagi dengan R4 dikalikan dengan R2 kali R kecil ditambah dengan R4 kali R kecil ditambah dengan R2 kali R4. Nah, kelebihan dari rangkaian Anderson ini selain dari sedikitnya nilai resistor yang cuma satu nilai resistor yang divariasikan. Nah, itu dia lebih akurat dibandingkan jembatan-jembatan yang lain. Lebih akurat dengan jembatan yang lain. Nah, kekurangan dari rangkaian Anderson ini adalah rangkaiannya itu lebih kompleks daripada rangkaian-rangkaian yang lain karena bisa kita lihat dari rangkaian ini ya. Nah, itu dia tidak biasa ini. Di sini ada R yang terhubung bintang. Nah, kemudian cara menurunkan persamaannya itu lebih rumit daripada sebelumnya, tapi itu tidak masalah ya. Ketika kita sudah dapatkan persamaan Rx dan Rx-nya itu, tinggal kita substitusi saja nilainya, maka nilai Rx dan Lx-nya itu kita bisa dapatkan.
Nah, jadi ini kelebihan dari rangkaian jembatan Anderson. Nah, ada lagi satu rangkaian jembatan yang biasa digunakan untuk mengukur induktansi, namanya rangkaian jembatan Owen. Rangkaian jembatan Owen kita gambarkan dulu. Induktor yang akan kita cari berapa nilainya kita tempatkan di sini. Di sini ada C1, di sini ada C2. Lalu di sini ada R3 yang nilainya variabel. Di sini ada R2 ya, kemudian di sini ada LX dan di sini ada RX. Di tengah sini ada detektor, titik A dan titik B. Dan nilai C2-nya ini variabel juga. Kita akan atur nilai R3 dan C2-nya agar tidak ada tegangan pada titik AB. Nah, ketika sudah tidak ada tegangan pada titik AB, maka nilai R3 dan C2-nya akan kita masukkan ke persamaan ini untuk mencari tahu berapa nilai Rx-nya. Jadi Rx itu sama dengan R2 kali C1 dibagi dengan C2. Kemudian Lx itu bicara dengan persamaan R2 kali R3 kali C1. Persamaan yang kita gunakan itu jauh lebih simpel dari persamaan-persamaan sebelumnya. Tapi yang kita variasikan di sini adalah nilai resistor dan nilai kapasitansinya. Dan di sini tidak masalah ya, ketika kita memvariasikan nilai kapasitansi, maka tidak ada nilai resistansi yang berubah di sini selain nilai resistansi variabel R3. Jadi ketika kita merubah nilai kapasitansi dari C2, tidak ada nilai resistansi yang berubah. Beda dengan induktor, ketika kita memvariasikan nilai induktansi, maka nilai resistansi internal dari induktor itu akan berubah juga. Nah, jadi seperti itu. Kemudian keuntungan atau kelebihan dari jembatan Owen ini pertama adalah dia tidak tergantung oleh frekuensi, atau nilai Rx dan Lx-nya itu tidak tergantung nilai frekuensi sumber yang kita gunakan. Kemudian dia bisa mengukur nilai induktansi dengan rentang nilai yang luas. Nah, kekurangannya adalah dia menggunakan kapasitor variabel di sini yang tentunya harganya mahal. Dan kemudian akurasi dari kapasitor variabel ini juga kecil. Itu bisa mengganggu akurasi pembacaan induktansi dari induktor. Ketika kita mengukur induktansi dari induktor dengan Q yang tinggi, dengan faktor kualitas yang tinggi, maka kita akan butuhkan nilai C2 yang besar di sini. Jadi ada 5 rangkaian pengukur induktansi yang kita pelajari tadi. Yang pertama itu ada rangkaian jembatan induktansi Maxwell, ada rangkaian induktansi kapasitansi, ada rangkaian jembatan High, rangkaian jembatan Anderson, dan terakhir adalah rangkaian jembatan Owen. Masing-masing punya karakteristik tersendiri, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri.